termasuk himbauan. Nah, sekarang yang perlu kita sadari dulu Bapak Ibu adalah keinginan untuk baca Al-Quran. Nah, niki yang repot niki. Menghadirkan keinginan dalam hati untuk baca Al-Quran. Nah, banyak yang beralasan, saya kalau baca Al-Quran belum bisa, Bib. Sebenarnya niku bukan alasan niku. Itu bukan alasan, karena sekarang ini sudah banyak ustadz-ustadz yang luar biasa. Mereka tidak hanya mau mendidik anak-anak kita, tapi juga mau mendidik kitanya sebagai orang tua. Kenapa? Mereka itu niat baik. Mereka itu niat baik. Tujuannya apa? Kalau anaknya bisa baca Al-Quran, ke orang tuanya tidak bisa baca Al-Quran, pastikan malu nanti orang tuanya. Pasti punya perasaan di dalam hati itu malu dengan anaknya. Wah, anakku iso ngaji, lah aku ibu bapak ora iso ngaji. Ustadznya faham. Ustadz-ustadz yang ahli Quran itu mereka paham ngasih solusi buat para orang tua. Ayo, biar tidak malu sama anaknya. Apalagi yang namanya orang tua itu kan contoh bagi anaknya lah, ini kok malah anaknya yang lebih pinter. Nah, diajarkan kepada mereka. Tujuannya juga apa? Supaya orang tua bisa beribadah dengan baca Al-Quran. Nah, sekarang jangan sampai kita ini menjadi salah satu daripada golongan yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad, termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran nanti di akhir zaman. Kata Nabi Muhammad, nanti Al-Quran itu di akhir zaman cuma tinggal Al-Qurannya aja, cuma tinggal lembaran-lembarannya saja, yang baca tidak ada. Nah, ini zamannya sebenarnya. Nah, jangan sampai itu kita eman-eman. Nah, terus caranya gimana supaya kita semangat untuk baca Al-Quran? Yang pertama, hadirkan dalam hatimu dengan membaca Al-Quran, nanti dikubur di akhirat kita akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Itu yang pertama. Oh, mungkin dosa banyak, tapi ahli Quran, nanti Al-Quran akan datang menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kemudian yang kedua, yang perlu kita hadirkan dalam hati dengan kita membaca Al-Quran adalah, dengan kita baca Al-Quran, apapun keinginan kita, dunia dan akhirat akan Allah berikan kepada kita. Dan Allah berikan kepada kita tidak hanya yang baik, tapi yang terbaik. Hajat dunia, kalau kita memintanya dengan Al-Quran kepada Allah, sibuk baca Al-Quran, Allah akan berikan hajat dunia itu yang terbaik untuk kita. Dari orang-orang yang minta, orang-orang yang berdoa, yang ahli Quran, diberikan yang paling bagus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara untuk supaya semangat baca Al-Quran yang ketiga adalah baca sejarah-sejarahnya orang-orang soleh di zaman dahulu, bagaimana hubungan mereka dengan Al-Quran. Ada salah seorang ulama itu mengatakan ketika ditanya oleh santrinya, Ustadz, bagaimana hubungan mereka orang-orang soleh di zaman dahulu dengan Al-Quranul Karim? Si Ustadz ini menjawab dengan jawaban yang sangat singkat tapi menyentuh hati. Apa kata Ustadznya? Hubungan orang-orang soleh dahulu dengan Al-Quran sama seperti hubungan kalian dengan handphone kalian. Kira-kira jenengan karo HP ini pripun? Bangun tidur langsung yang dicari apa? HP. Nah, kalau jenengan kepingin bayangkan orang-orang dulu niku sama Al-Quran seperti apa? Ya seperti sama kita sama HP kita nih, dikit-dikit lihat HP, dikit-dikit lihat HP, dikit-dikit update status, ya, dikit-dikit baca atau buka Facebooknya, buka WhatsAppnya, buka Instagramnya. Begitulah orang-orang dulu dengan Al-Qurannya. Nah, makanya Sayyidina Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, ya, pelopor daripada madhab tertua, madhab Hanafi, ya, beliau membaca Al-Quran di tempat beliau wafat. Saking istiqomahnya baca Quran di rumahnya, di tempat beliau itu, beliau sampai wafat di situ. Beliau baca Al-Quran di tempat beliau wafat sebanyak 7.000 kali hataman. 7.000 kali hataman. Lek awake dhewe kira-kira ping pira wisan hatame? Ya, kadang seumur hidup tidak pernah hatam kita nih. Mulai dari kecil sampai sekarang tidak pernah ngerasakan hatamnya Quran itu seperti apa sih. Sayyidina
Al-Imam Asy-Syafi'i, setiap hari beliau hatamkan Al-Quran sekali. Imam Syafi'i, dengan sibuknya beliau mengarang kitab, sibuknya beliau menjadi ulama madhab, jadi ulama daripada mujtahid madhab, sibuk belajar, sibuk memikirkan daripada masalah-masalah syariat yang perlu dikeluarkan hukumnya. Itu Imam Syafi'i. Tapi masih sempat untuk baca Al-Quran sehari 1 kali hataman. Itu Imam Syafi'i. Masuk bulan Ramadan, beliau tambah semangatnya. 1 hari beliau hatam Al-Quran 2 kali. Sahabat Nabi gimana? Sahabat Nabi Muhammad Sayyidina Utsman bin Affan, kalau sholat 2 rakaat, rakaat pertama hatam Quran, rakaat kedua hatam Quran. Jadi 2 rakaat 2 kali hataman. Lalu dengan kita baca, mengingat selalu kisah-kisah mereka ini, kita bisa menghadirkan semangat dalam hati untuk membuka Al-Quran. Jadi yang bacanya sulit, jangan sedih. Saya suka baca Al-Quran, tapi repot untuk hatam. Tidak usah ngejar hatamnya, jenengan kejar istiqomahnya. Tidak usah merasa capek, baca semampunya, jangan maksakan. Kalau jenengan ngejar hatam, pasti maksakan. Sudah endas wis ngeluh ya. Mata sudah capek, paksakan baca ndang hatam. Itu kalau kita ngejar hataman. Tapi kalau kita membacanya santai, ya semampunya, kalau memang sudah capek ya istirahat, besok lagi istiqomah sedikit, tapi istiqomah itu lebih baik. Itu lebih baik. Dan kata Nabi kita Muhammad, Bapak Ibu, siapa yang baca Al-Quran dan dia lancar bacanya, ma'as safaratil kiramil bararah, maka Allah sandingkan atau Allah samakan derajatnya dengan malaikat-malaikat yang baik, yang terbaik. Jadi orang yang hobi baca Al-Quran, bacanya baik, tartilnya baik, bisa memahami maknanya, itu derajatnya disamakan dengan malaikat safaratil kiramil bararah, malaikat yang paling mulia. Wa man qara'ahu yatata'ta, dan siapa yang baca Al-Quran tapi tidak lancar bacanya, sulit, pelan-pelan, kadang satu kata diulang-ulang berkali-kali karena belum benar bacanya, sehingga kadang satu halaman bisa 10 menit. Saking lamanya nih, satu halaman bisa 10 menit atau bahkan mungkin lebih. Kata Nabi Muhammad, jangan putus asa. Justru dengan kamu yang tetap berusaha walaupun bacamu belum lancar, kamu dapatkan pahala 2. Yang pertama pahala baca Al-Quran, yang kedua pahala capeknya baca Al-Quran. Wa kun inda qiraati ayati tauhid wa tamjid mumtali'an bil ijlal wa ta'zim. Kata Imam Haddad, maka di saat kamu menemui ayat-ayat tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang pengagungan terhadap Allah, maka isi hatimu dengan ijlal, sifat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa inda qiraati ayatil wa'di wal wa'id mumtali'an birraghbi warrahbi. Dan di saat kamu menemui ayat-ayat yang menceritakan tentang janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa, maka hadirkan dalam hatimu rasa cinta untuk selalu bertakwa kepada Allah. Kalau nemui tentang ayat yang menjelaskan siksa neraka, hadirkan dalam hatimu rasa takut akan siksa neraka. Wa inda qira'atin